Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya pasal 59. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada mereka, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa seorang pun yang tampil, dan ia tertekun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah, dan ketopang keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran.
Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh napas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kau taruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-12 merupakan gambaran keadaan umat Israel yang terpuruk dalam dosa dan ketidakadilan. Ayat-ayat ini melukiskan gambaran suram tentang kondisi masyarakat yang dipenuhi dengan kejahatan, ketidakpercayaan dan penolakan terhadap Allah. Namun di tengah kegelapan terbersit harapan akan penebusan dan pemulihan yang akan datang dari Allah. Gambaran yang diberkati Tuhan, gambaran kejahatan dan ketidakadilan. Pasal ini dimulai dengan pernyataan bahwa Allah mampu menyelamatkan dan mendengarkan, tetapi dosa umatnya menjadi penghalang antara mereka dan Allah. Umat Israel digambarkan sebagai orang-orang yang tangannya tercemar darah, mulutnya penuh dusta, dan hati mereka penuh dengan kejahatan. Mereka tidak lagi mencari keadilan dan kebenaran, tetapi malah menuruti jalan-jalan yang bengkok dan menindas orang-orang yang tidak bersalah. Yesaya menggunakan metafora telur ular beludak dan sarang laba-laba untuk menggambarkan sifat jahat dari perbuatan mereka. Mereka menetaskan kejahatan dan membangun pondasi yang rapuh, yang tidak akan membawa mereka kepada kebaikan. Akibatnya keadilan dan kebenaran menjauh dari mereka, dan mereka hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian. Selanjutnya penolakan terhadap Allah dan konsekuensinya. Umat Israel secara sadar telah memberontak dan meninggalkan Allah. Mereka merancangkan pemerasan dan penyelewengan, dan dusta menjadi ciri khas kehidupan mereka. Akibatnya hukum dan keadilan terabaikan dan kebenaran tersandung di tempat umum. Selanjutnya penebusan dan pemulihan. Saudaraku diberkati Tuhan, meskipun umat Israel telah jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah melihat penderitaan mereka dan merasakan kepedihan karena ketidakadilan yang terjadi. Allah turun tangan dan memberikan pertolongan kepada umatnya. Allah datang sebagai penebus untuk Sion dan orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Ia akan mengenakan keadilan sebagai baju jirah dan ketopang keselamatan, dan akan memberikan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Kemenangan Allah akan membawa rasa takut di seluruh dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini juga Allah membuat perjanjian baru dengan umatnya. Roh Allah dan firman-Nya akan tinggal di dalam mereka dan di dalam keturunan mereka untuk selama-lamanya. Perjanjian ini menjanjikan pemulihan dan kekuatan bagi umatnya. Kesimpulan Yesaya 59 ayat 1-21 menggambarkan keadaan umat Israel yang terpuruk dalam dosa dan ketidakadilan. Namun di tengah kegelapan, Allah menjanjikan penebusan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat. Perjanjian baru yang dibuat Allah dengan umatnya menjanjikan kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, serta firman Allah akan tinggal di dalam mereka untuk selamanya. Pasal ini memberikan harapan dan penghiburan bagi mereka yang merasa terpuruk dan mengingatkan kita akan kasih setianya yang tidak pernah berakhir. Kita sedang jatuh dalam dosa, jika kita sedang terpuruk, firman Tuhan ini memberikan harapan dan penghiburan bagi kita saat ini, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita jika kita mau datang kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.